Selamat datang, saudara-saudaraku. Salam layar teologi, berpikir untuk mengasihi. Saudara-saudara, dalam video ini saya akan membuktikan bahwa Ustadz Nandar melakukan penistaan kembali kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sebagai tong kosong yang tidak ada artinya. Eits, umat Islam, jangan marah dulu dengan apa yang saya katakan, karena itu adalah kesimpulan yang dikatakan oleh Ustadz Nandar yang beragama Islam. Tapi kalau dia sudah 2 kali menista Nabi Muhammad, apakah dia masih bisa ya disebut umat Islam? Gimana? Masih bisa apa enggak dia disebut umat Islam? Baik, sebelum saya mulai menunjukkan Yesaya 42 ayat 1, saya akan menampilkan cuplikan video Nandar dan Deki. Di situ saudara melihat ya, bagaimana Nandar sedang menipu dan bagaimana Deki menelanjangi logika konyol dan bodohnya si Nandar sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa ada 2 Nabi Muhammad. Yuk kita tonton dulu video Nandar dan Deki ini. Salah satu kebenaran yang saya lihat, yang saya tahu di dalam Alkitab adalah kebenaran tentang Nabi Muhammad SAW sebagai sang periklitos, sebagai sang kuriosnya para nabi dan para rasul. Oleh karenanya di dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan warta kebenaran kepada saudara-saudari sekalian tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai nabi penutup Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Di dalam Yesaya, saudara, dijelaskan di situ ya, hen abdi etmabau bahiri resete. Oleh karenanya tadi saya mengatakan Pak Deki Gadas menguasai bahasa Ibrani tidak. Kalau bisa saya mau belajar kepada Pak Deki Gadas. Hen abdi etma. Etma itu semula katanya adalah alef ya, het mem dalet Ahmad, akan tetapi menjadi hen abdi ya, etma. Harusnya hen abdi Ahmad bau bahiri reseteh di dalam. Nah, ini ayat berkorelasi dengan nubuatan yang disampaikan Yesus. Ya, silakan Anda menjaga yang bahasa Ibrani yang saya tadikan itu, yang saya tadi ucapkan itu, ya. Saya ulangi kata-katanya. Hen abdi etmak, harusnya itu alef, het mem dalet. Harusnya itu hen ya. Abdi Ahmad bau ya, bahiri resete, akan tetapi diganti. Dan di dalam kitab Yesaya itu, di dalam bahkan di dalam Injil Matius juga terdapat bahwa seorang nabi itu yang akan diutus sebagai nabi terakhir itu tidak akan jatuh terkulai, saudara, sebelum hukum-hukum dinyatakan kepada bangsa-bangsa. Dia itu tidak akan mati, ya, tidak akan terkulai, tidak akan terbunuh kecuali sudah menaklukkan bangsa-bangsa, sudah memaklukkan hukum kepada bangsa-bangsa, ya. Menurut sejarah, kalau kita melihat Injil sinoptik, ya, Injil kanonik, ya, sinoptik ada 3, Injil non sinoptik ada 1. Nah, Yesus itu tidak pernah menaklukkan bangsa-bangsa, bahkan dia terkulai dengan sebuah kepercayaan sebagai penebusan dosa, tidak pernah berperang, bahkan saudara. Mohon maaf Pak Nandar, waktunya telah habis. Terima kasih. Yesaya pasal 42 ayat 1 secara lengkap. Lihat, itu hambaku yang kupegang. Nah, kata etmak yang disulap kemudian diperkosa oleh Nandar menjadi berbunyi Ahmad, itu adalah kata yang diterjemahkan dengan kupegang. Lihat, itu hambaku yang kupegang, etmak, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah, sekarang saudara antena saudara mulai berdiri. Kenapa saya kasih judul Muhammad in Muhammad, Muhammad di dalam Muhammad? Logiknya begini, kalau Nandar benar, kita asumsikan saja begitu for the sake of argument. Kalau Nandar benar bahwa kata etmak yang berarti kupegang itu Muhammad, maka dia akan berakhir dengan sesuatu yang sangat absurd berdasarkan ayat itu. Nah, sekarang mari kita ganti. Tadi saudara ingat Parakletos, roh, di dalam Yohanes 14 sampai dengan 16 dia rujuk itu kepada Muhammad.
Sekarang mari kita ganti dua kata yang sering kali digunakan oleh Muslim, kata mereka ini merujuk kepada Muhammad. Mari kita baca kembali ayat ini. Lihat, hambaku Muhammad. Kataku pegang, kita asumsikan saja demi argumen, kita ganti dengan Muhammad. Lihat, hambaku Muhammad, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh Muhammadku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi kalau Nandar benar, maka Muhammad ditaruh oleh Tuhan di dalam Muhammad. Jadi kalau Yesaya 42 ayat 1, Yesaya 42 ayat 1, kata etmak itu memang adalah Ahmad dan itu merujuk kepada Muhammad. Dan kata Parakletos di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 14 sampai dengan 16, itu juga merujuk kepada Muhammad. Maka saudara perhatikan, Tuhan membuat Muhammad di dalam Muhammad. Ada Muhammad di dalam Muhammad. Jadi kamu punya berapa Muhammad yang dinubuatkan di dalam Alkitab? Baik, saudara-saudara, sekarang saya menunjukkan di mana letak penistaan yang dilakukan oleh Ustadz Nandar terhadap nabinya Muhammad. Baik, saudara-saudara, kita langsung melihat Yesaya 42 ayat 1, terjemahan baru Lai, ya, mengatakan bahwa lihat itu hambaku yang kupegang. Yang dipermasalahkan oleh Ustadz Nandar itu adalah kata kupegang ini. Ya, ini adalah kata kerja etmak, ya, yang berfungsi sebagai kata keterangan yang kupegang untuk subjeknya yaitu hambaku ini. Di dalam Alkitab Ibrani, yaitu Biblia Hebraika Stuttgartensia, itu saudara bisa melihat ya, bahwa setiap ayat itu akan ada catatan kakinya, saudara. Ya, catatan kaki seperti ini, dan penjelasannya di dalam Alkitab Ibrani itu, dan ada ininya, ada hurufnya A, B, C gitu kan. Ya, dan di situ ada artinya semua. Ya, di sini kan ada A, ada B, ada C, di mana A dan B ini itu ada tambahan kata Yakub dan Israel pada versi Septuaginta, ya, the Greek version of the Old Testament, Septuagint, ya, atau di dalam manuskrip Hebrew, ya, dari Qumran, berkaitan dengan kata mispat, keadilan. Nah, kita akan fokus ke sini nih, saudara nih, yang ada tambahan Yakub dan Israel di dalam versi Septuaginta. Nah, kalau di dalam versi Septuaginta kita akan melihat itu memang betul ada Yakub dan Israel. Jadi di dalam pasal 42 ayat 1 ini memang kalau bagi orang Yahudi sendiri, ya, tidak ada kemungkinan untuk menafsirkan di luar dari ya bangsa Yahudi sendiri. Ya. Subjeknya hambaku itu, ya, nggak bisa ditafsirkan ke bangsa yang lain, tuh nggak bisa. Ya. Nah, saya mau memperkenalkan sedikit Alkitab bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani itu selalu ada catatan-catatan kaki ini yang berisi varian-varian teks, ya, alternatif teks yang lain, ya, yang dipilih atau ya yang diambil ya oleh versi tertentu. Nah, coba saudara lihat nih langsung saja ya di dalam Alkitab Biblia Hebraika ini ya, saudara-saudara. Saudara lihat bahwa di dalam Yesaya ini yang seperti tadi saya katakan, setiap halamannya itu ada begini nih catatan kakinya. Ya, di seluruh dunia ini udah dikumpulin sama mereka ahli-ahli ini. Ya, jadi nggak bisa sembarangan kita ngomong ya. Kalau itu ada perubahan atau yang lain-lain gitu ya. Semua dicatat gitu. Objektif di sini, saudara-saudara. Ya. Coba saudara lihat tuh. Ya. Kalau saudara scroll tuh, di bawahnya ada lagi catatan. Ya, terus saudara scroll terus. Nah, itu semua ada catatan. Bukan hanya Ibrani, Yunani pun juga demikian. Ya, ini contohnya ya, kita ambil acak saja ya. Contohnya nih Matius misalkan. Ya, tuh. Ada di sini catatan kakinya, ya.
variasi terus. Kalau kita mau scroll terus ya, ini ada catatan kakinya ya. Saudara bisa ngelihat ya tuh, selalu begini. Ini adalah pertanggungjawaban objektif ilmiah, saudara-saudara. Ya, oke. Ini jadi saudara tahu ya, yang saya maksud dengan apa namanya catatan kaki berisi naskah-naskah kuno ya, alternatif-alternatif. Jadi nggak sembarangan ini kata boleh diganti ya, seenak udel kita tuh nggak boleh ya. Ya itu. Nah itu saudara sudah jelas. Nah jadi di dalam Alkitab bahasa Ibrani itu kata etmak itu tidak dipermasalahkan sama sekali. Tidak ada satu naskah pun varian teks yang lain itu yang berbicara tentang etmak ini gitu. Ya, saudara bisa ngelihat ya, yang dipermasalahkan tuh di bagian depannya ini ditambah ini apa namanya Yakub ya kan, terus setelah kata ini ada tambahan Israel begitu. Ya. Nah, oke. Saudara sudah lihat. Sekarang saya jelaskan begini, ya. Etmak, kata kerja kal imperfect ini orang pertama tunggal nih ya. Alefnya ini adalah menunjukkan orang pertama tunggal. Yang kata dasarnya itu tamak, ya. Tau mem kaf, ya. Tamak dibacanya tamak, ya. Kata kerjaku pegang etmak itu adalah kata keterangan, ya, menggambarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh seseorang, yaitu untuk hambaku. Jadi subjeknya adalah hambaku. Nah, kalau Nandar mengatakan bahwa ya etmak itu adalah Nabi Muhammad, maka Nabi itu subjek atau orang atau keterangan ciri-ciri subjek atau orang. Yang ciri-ciri itu berarti bukan orang. Ya, sederhananya itu sebetulnya Nabi Muhammad itu orang atau bukan gitu loh. Ya, saudara ngerti ya bahwa subjeknya itu adalah hambaku. Ya, etmak itu adalah kata keterangan, ya, bentukan dari kata kerja itu gitu loh. Ya, jadi kalau yang dipermasalahkan adalah kata keterangan atau bentukan kata kerja itu, ya itu kan cuman keterangan ciri-ciri dari hambaku itu gitu loh. Ya. Jadi sebetulnya itu Nabi Muhammad itu orang atau ciri-ciri orang. Ya, saudara sudah bisa nangkap ya betapa ngawurnya gitu loh Ustadz Nandar itu. Oke, selanjutnya ya menurut Nandar harusnya kata asliku pegang itu ya bukannya etmak ya. Ya, etmak ini kan sebuah kata kerja ya. Tapi kata aslinya itu adalah Ahmad. Ya, sebuah kata benda dengan Nandar menunjuk ya Nabi Muhammad sebagai orang ya. Padahal sih kan bukan orang kan, tapi ciri-ciri orang yang dibicarakan di dalam Alkitab itu. Nah, jadi ada dua huruf yang diubah Nandar ya. Yaitu apa namanya? Tau ini diganti jadi het ya kan. Kaf ini diganti menjadi dalet. Nah, oke. Pertanyaannya sederhana begini saudara-saudara. Yang pertama ya, berdasarkan varian teks yang mana dia atau Nandar itu mengganti dua huruf tersebut atau kata tamak itu menjadi hamad? Ya, ada nggak varian teks di seluruh dunia ini ya itu yang mengizinkan untuk mengganti itu gitu loh? Dan kalau kita lihat di dalam versi Alkitab bahasa Ibrani yang ada catatan kakinya itu tidak ada saudara-saudara. Tidak ada varian yang lain yang mempermasalahkan etmak itu. Oke? Nah, tanpa dasar ya, tanpa ada dasar varian teks, maka yang dilakukan Nandar adalah penipuan. Jadi Nandar mengatakan bahwa teks Alkitab yang asli itu sebetulnya Ahmad, tetapi telah diganti jadi etmak, ya kan? Loh, padahal justru Nandar yang mengganti etmak jadi Ahmad. Tanpa dasar varian teks sama sekali. Ini kan penipuan gitu loh. Dia yang ganti, tetapi ayat Alkitab dibilang dia sudah mengganti. Aslinya yang dia nggak tahu tuh aslinya. Pokoknya dia ya berdasarkan sedikit-sedikit mirip-mirip hurufnya, bunyinya begitu dia ganti. Itu perbuatan tidak bertanggung jawab. Dan ketika dia mengatakan nih ayat Alkitab ini sudah diganti, itu dia menipu.
Ya, belak-belakan sekali dia menipu. Dia yang mengganti, kok malah Alkitab dibilang yang mengganti. Oke? Nah, akibat dari penipuan ini, saudara-saudara, dia nggak sadar loh. Ya, jadi Ustadz Nandar ini nggak sadar bahwa akibat penipuan dia ini, itu dia membawa kepada kesimpulan yang konyol dan bahkan kebodohan dia, ya, yang tidak sadar menista kembali Nabi Muhammadnya. Ya, saya tunjukkan ya, mas saudara nih, bahwa dia menista kembali Nabi Muhammadnya. Apa artinya Ahmad yang digembar-gemborkan oleh Ustadz Nandar ini? Ahmad ya saudara-saudara ya. Jadi ada alef, ada het, ada mem, ada dalet. Sebagai satu kesatuan kata benda. Karena ini menunjuk kepada Ahmad orang kata benda. Ya, menurut Ustadz Nandar ini. Oke. Nah, dalam kamus, saya buka 4 kamus yang berotoritas di dalam bahasa tafsir Alkitab Perjanjian Lama, ya. Ini ada Theological Dictionary of the Old Testament, ada Theological Workbook of the Old Testament, ada Theological Lexicon of the Old Testament, dan ada The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Ya, itu tidak ditemukan kata Ahmad sebagai kata benda atau yang menunjukkan pada orang. Nah, ini saya tunjukkan semuanya ya. Saya tunjukkan semuanya. Jadi ini saudara, kalau lihat ya, ini Theological Dictionary of the Old Testament. Ya, ini volume keempat. Ya, kamus yang sangat besar ya, ada 15 volume. Dan ini saya mau tunjukkan bahwa tidak ada ya, tidak ada kata Ahmad itu. Nah, kalau di sini yang ada adalah Hamad ya. Karena memang kata kerja, ya itu kan memang kata kerja. Kalau Ahmad, alefnya itu kan kata ganti orang pertama tunggal. Ya, nah oke. Di sini saudara-saudara, saya tunjukkan bahwa dia kan bilang, ya saudara coba lihat di sini ya. Ya, saudara perhatikan alef, het, kemudian mem, dalet, ya. Sekarang saudara lihat di sini. Di sini ya saudara-saudara. Yang di volume 1-nya yang berkaitan dengan alef, het, gitu kan. Harusnya kan mem, dalet. Nah, kita cari dulu memnya. Nah, kita cari memnya, ternyata tidak ada. Habis dari het, ya, ke dalet, nggak ada mem. Langsung ke res. Het, res, aher. Oke, saudara tidak temukan ya. Adanya alef, het, mem, dalet. Memnya mana? Kita beralih ke Theological Workbook of the Old Testament. Saudara bisa lihat ya, dari alef, het, lamet, ya. L harusnya ke M, ke mem. Tapi di sini dari 67, 68 nggak ada item ya kata mem habis alef, het, memnya mana? Langsung ke res, R. Ya, nggak ada alef, het, mem, dalet tuh nggak ada. Kita masuk lagi ke Theological Lexicon of the Old Testament. Alef, het, zayin, ya. Kemudian saudara lihat item selanjutnya dia menjelaskan langsung ke res juga. Alef, het, res. Jadi tidak ada alef, het, ya, mem, dalet. Nah, terakhir ya. Dari The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, saudara lihat, ini bukan sekedar Hebrew lagi ya, Aramnya juga nih. Jadi saudara lihat di sini itemnya, ya, alef, het, lamet, alef, het, lamet, terus alef, het, mem. Nah, ini kan ada nih mem nih, ya, tapi dia berfungsi sebagai conjunction, ya, bukan kata benda, bukan kata bekerja apa. Tapi habis mem itu tahu, ya, jadi bukannya dalet yang diinginkan oleh Ustadz Nandar, ya, jadi tidak kita temukan tuh. Kita lanjutkan lagi, itu juga tidak ada, ya kan? Alef, het, mem itu tuh tidak ada, ya. Dan ini akhirnya nyampe ke kata yang tadi itu alef, het, res ini. Nggak ada yang mem daletnya, oke? Dari 4 kamus besar ini, itu tidak ada.
ya. Karena tidak ada artinya, saudara-saudara, ya, maka yang dikarang, ya, yang dikarang dan penuh penipuan dari Ustadz Nandar ini, ya, Ahmad ini, Alef, Het Mem Dalet ini, maka Ahmad adalah nabi tong kosong yang tidak ada artinya. Karena kata bentukan dari si Nandar ini tidak dikenal di dalam Perjanjian Lama, di dalam Alkitab itu. Jadi ini cuman karangan tipuan tong kosong aja, ya. Nah, penipuan dan kekonyolan Nandar telah membawa dia ke kebodohan yang tidak disadarinya bahwa dia, si Nandar ini, ya, itu telah menista lagi Nabi Muhammad sebagai nabi tong kosong yang tidak ada artinya. Ya, jadi sebaiknya umat Islam, ya, coba panggil Nandar untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan ini, karena dia sudah 2 kali menista Nabi Muhammad, ya, sudah 2 kali dan sudah saya tunjukkan, dan ini adalah yang kedua kali bagaimana dia menista Nabi Muhammad dengan nafsu menipunya dan kebodohannya. Oke? Ya, kalau sebagai kata benda Ahmad itu tidak ada artinya. Nah, coba kalau kita lihat sebagai kata kerjanya, ya, di mana Alef ini, ya kan, itu berfungsi sebagai kata ganti orang pertama tunggal, ya. Jadi kita temukan kata dasarnya, yaitu kata kerja tadi itu hamad, artinya desire atau hasrat, keinginan. Ya, saudara bisa lihat ini di dalam kamus yang tadi, ya, Theological Dictionary of the Old Testament, volume 4. Halaman 452. Ya, ingat, sebagai kata kerja ini hamad, bukan Ahmad. Sekali lagi, ya, ini hamad, bukan Ahmad. Nah, masalahnya di Al-Quran atau hadis, apakah pernah nama Ahmad yang merujuk kepada Nabi Muhammad itu diganti menjadi Hamad? Pernah nggak? Saudara-saudara yang Muslim, ya, kalau tidak pernah, ya, maka di sini kita hanya mencari arti kata kerja hamad yang menjadi keterangan atau ciri-ciri subjek orang, ya, bukan membicarakan orang itu sendiri. Seperti uraian tentang kata kerja etmak itu aku pegang yang menerangkan kata benda hambaku. Jadi kalau kita kembali mencari kemungkinan kata kerja pada kata Ahmad ini, ternyata yang kita dapatkan adalah hamad, ya kan? Dan itu Nandar yang harus membuktikan, ya, apakah benar, ya, bahwa di dalam Al-Quran atau hadis itu, ya, hamad ini pernah menunjuk, ya, kepada Ahmad atau kepada Nabi Muhammad itu. Karena di dalam Yesaya 42 ayat 1 ini, kalau dia ganti menjadi hamad pun, ini hamad ini bukanlah subjek yang menunjukkan pada orang gitu loh. Atau hambaku, itu bukan. Tapi ini keterangan, ya. Jadi kata kerja hamad yang dibentuk, ya, menjadi kata keterangan untuk hambaku itu. Ya, tapi sekarang kalau memang tetap ngotot hamad ini, ya saudara silakan buktikan sendiri deh, Nandar, ya. Jangan ngomong doang, jangan ngarang doang, ya, karena kalau cuman ngarang seenak udel tanpa bukti historis, varian teks macam-macam, cuman ngarang, oh ini nih ini nih dirubah, diganti, ya, padahal dia mengganti dan merubah seenak udel. Oke, saudara-saudara, saya rasa saya cukup untuk membuktikan ayat ini bagaimana Ustadz Nandar yang aduhai ini itu menista Nabi Muhammad dengan santai dan tanpa merasa dosa sama sekali. Baik, sampai di sini saudara-saudara. Salam layar teologi, berpikir untuk mengasihi.